Kak. Udah. Oh, okay. Lanjut, Pak. Masa Lanjut, yang masuk Pak. ya? Siapa yang ngomong barusan ya? Pak apa tuh yang ngasih penjelasan? Oh iya. Hah? Horor. Enggak, bukan yang ngasih penjelasan barusan. Pak Angga ya? Bukan, Pak. Enggak bisa bising, Pak. Soalnya perasaan sama tuan rumah. Oh. Oke, lanjut ya. Masih ada yang mau ini? Kira-kira? Oke, lanjut. Pertahanan negara gimana tuh, Pak? Apa? Pertahanan negara, emang ada pertahanan negara ya? Ya, ini coba lihat soalnya menggunakan produk dalam negeri kan. Pak Dodo, Ya, tolong biasanya suaranya horor kali itu, Pak Dodo. Ada yang ikutin berapa sih? Bukan dari saya tuh, Pak. Kayaknya dari ada anak kecil. Hiburan juga. Tunggu saya cek ya. Siapa yang enggak matiin mikrofonnya? Setiap Pak Dodo aktifin pasti bunyi itu. Coba tes. Semuanya mati kayaknya. Mungkin Ini Bu Hani. Enggak ya? Bu Hani bukan ya? Luh Iya. Galuh nih. Terus ya Luh Galuh yang hidup. Bukan ya? Bukan, enggak. Suara horor tadi bukan ya? Bukan. Coba Pak Oh, Dodo bukan. aktifin. Berarti ya enggak apa-apa. Udah hilang kok. Yuk, kita lanjut ya. Masih ada nih kira-kira Bapak Ibu, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Maaf, Pak. Kalau kita membeli itu masuk cinta tanah air apa yang A itu, Pak? Kita Yang mana? membeli Iya. produk dalam negeri. Iya, kalau membeli produk itu termasuk kalau seandainya ada bela negara, masuk bela negara nggak tuh? Ya bela negara ya. Halo, Cinta kayaknya, Pak. cinta ya? Halo, Pak. Hah? Cinta tanah Iya, air soalnya kayaknya. kan nanti soalnya kan nanti digunakan. Oke, baik. Cinta Bangga. tanah air ya. Iya. Oke, lanjut. Ini apa namanya nih, Pak? Biar kita sekalian sambil kenalan gitu. Yang ngomong barusan nih. Iya, Pak Afif. FTV. Hah? Afif. AFTP nih. Namanya Pak. Afif. Pak Ah, Pak Afif. Afif, oke. Iya, ya. Dari mana, Pak? Tegal. Ah, Tegal. Oke. Siap. Salam kenal, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Siap. Oke. Nah, ini soal berarti ini FR ya, soal integrasi. Ini kemarin yang saya buat ini integritas ya kan. Ada 4 soal di dalam FR nih. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut, integrasi nasional mengandung makna. Ini soalnya, Pak. Ini FR ya, bukan saya buat-buat, bukan dari oh bukan ini bukan nih ya, ini bukan FR, balik nih, ini saya buat, saya cari dari internet ya, bukan FR. Ini jawabannya adalah yang D, Pak. kalau bukan FR nggak usah terlalu panjang kita bahas ya, karena saya juga belum dapat FR-nya gimana bentuknya untuk yang integritas yang ini. Karena makanya saya minta ke Bapak Ibu yang aktif untuk mencari ya. Untuk mencari agar saya bisa buatkan soal seperti ini. Jadi lebih terstruktur belajar. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau ngerjakan kuis ini setiap hari, wah dalam 1 minggu tuh yakin saya lancar tuh. Tapi FR ya. Kalau ngerjakan soal FR tiap hari dengan bentuknya lengkap seperti ini, maka akan lebih enak kita mengerjakan ujian nanti ya.
Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini sumbernya saya yang cari kemarin ya. Ini bentuk bela negara. Ini soal saya ambil tahun Ki Haji Ahmad Dahlan ya. Ini soal saya ambil dari soal yang tahun 2020. Karena saya lihat ada yang tahun ini katanya peran ya. Peran tokoh. Nah, jadi di sini ada peran tokoh ya. Peran tokoh. Bisa jadi nanti Bapak Ibu akan ada nanti peran ini kan kebetulan melawan penjara yang berdakwah dengan Islam. Berarti ini pengabdian sesuai Profesi. ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu dapat soal yang Sudirman melakukan perang gerilya misalnya, atau sebagai prajurit TNI, bisa jadi kan. Makanya kalau kita sudah tahu soalnya seperti apa, jadi kita bisa wanti-wanti, oh berarti kalau bukan ini. Oke. Bisa jadi nanti dapat soal yang pengabdian masyarakat. Nah, kalau kesadaran bela negara ini salah satu bentuk juga ya, bela negara. Bukan sadar bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air, pengabdian suatu profesi. Oke, Saya lanjut. pilih A kemarin, Pak. Salah, Pak. Salah ya. Karena bela negara itu lupa saya. Ada 5 ya. Ada yang masih ada? 5 itu. Bela negara itu ada 5 ya. 5. Ya, aspek ada 5 aspek Pak. bela negara. Apa yang pertama apa, Bu? Ya, pertama apa? Halo. Masih dengar suara saya? Iya, cinta Masih, tanah Pak. air itu ya, Pak ya. 1, cinta Masih, tanah Pak. air. Air. 2, rela berkorban. Sadar. Halo? Saya rela berkorban nomor 2, Pak. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3, Yakin akan Pancasila sebagai rela ideologi berkorban. negara. Nah, yang keempat, Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. memiliki kemampuan awal ya. Kemampuan awal bela negara ini bisa karate, bisa wajib militer, bisa pramuka kan? Ya, basing lah. Ini kan cuma urutannya yang beda ya. Terus apa lagi? Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Mengabdi sesuai Yakin profesi. pada Pancasila. Pancasila. Ini waktu laksar ini materi yang paling utama ya. Waktu laksar CPNS ini materi yang utama. Jadi ada istilahnya yel-yel kan. Masih adakah bela negara di hatimu? Masih ada. Ini dia. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, rela berkorban demi bangsa dan negara. 4, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang kelima, yakin pada Pancasila. 5 ya, aspek bela negara ini. Perlu Bapak Ibu. Nanti akan ada soalnya kan merupakan bentuk bela negara yang mana? Rela berkorban. Ini bentuk ya, yang kalau aspeknya ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu ini, bisa nanti jawab, jadi masuk bela negara. Makanya soalnya analisisnya luar biasa kalau TWK ya. Jadi kita tidak hanya membaca soal itu secara tekstual, tapi konteksnya juga kan. Yang diminta, ada istilahnya yang diminta oleh si pembuat soal itu apa. Oke, lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 9 ini FR ya. Ini FR. Oke. B Pak, B. Kalau opsinya ini kemarin tidak lengkap. Opsinya kemarin ada yang ngirim soal seperti ini, cuman opsi enggak. Jadi opsi ini saya buat sendiri ya. Saya buat sendiri. Ya, oke.
Paham ya maksudnya? Yang ngirim soalnya nggak lengkap. Jadi redaksi soalnya nggak lengkap. Saya ketik sendiri, opsinya saya buat sendiri. Oke? Ini masuk, oke? Pilar ya? Ini masuk undang-undang, Pak. Ya, pilar negara kan? Benar kan Ya, undang-undang? benar. Undang-undang dasar. Iya kan? Juga undang-undangnya aja, Pak. Oke, lanjut. Pak, tolong Nah, ini FR juga kayaknya. Pernah bertemu kan? Tadi. Apa? Nomor Yang 9 mana, Pak? dijabarin bisa yang nomor 9. Walaupun putus suara Penjabarannya. sinyal saya kurang bagus kayaknya, Pak. Yang mana, Pak? Penjabaran nomor 9 pasal. Oh, penjabaran nomor 9 pasal. Ya. Ini kemarin sudah saya share, bentar ya. Iya. Nih, bukan. Nah, nih. Udah pernah saya share kan di grup kemarin ringkasan pasalnya. Benar nggak? Iya. Saya belum dapat kayaknya. Saya Belum dapat. juga, Pak. Oke, saya share. Pak Dodo juga Saya share belum sekarang. dapat. Ya di berkas grup aja, Saya share Mas. sekarang. Bentar ya. Barangkali lama, lanjut aja wis Pak. Nanti saya cari di grup. Lanjut dulu, Pak, lanjut dulu. Ya, Pak Angel udah mulai gangguan lagi kayaknya. Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Halo, Pak, layarnya Halo. hilang. Iya, bentar. Bentar saya share lagi. Iya, bentar, Bu. Oke. Siapa tadi yang nanya, Pak, yang ringkasan pasal ini? Nanti saya share ya. Sekarang sinyalnya kurang bersahabat. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke. Jelas pasal 6 ayat 2. 6 ayat 2 nih capres diusulkan melalui parpol koalisi kan? Ini jawabannya. Yang jawabannya yang ini. Siap, Jadi siap. saya buat ini mendekati supaya menjebak kan. Ini hafalan ya. Oke, yang Itu ini Bu, pokoknya, Bapak Ibu. Pak, sorry mau nanya, itu pokoknya pasal tentang pemilihan presiden ya? Yang 6A Iya, ayat 2 itu. kekuasaan pemerintahan. Jadi ringkasan Kekuasaan. pasal ini lebih enak, Bu. Bentuk dan kedaulatan bab 1 kan, majelis MPR. Jadi ngapalnya ya kata-kata kunci saja. Ini kekuasaan pemerintahan, Bu. Jadi pasal 6 4, 5, 6, 7 sampai ke 16 berarti kekuasaan pemerintahan. Bedanya sama 6A ayat 1? Nih, capres dipilih satu pasang oleh rakyat. Capres diusulkan oleh parpol. Kalau yang ini soalnya tadi kan nih, Presiden Jokowi adalah calon presiden yang diusung oleh beberapa partai. Nah, Pasal 2. oke. Kalau seandainya di
dipilih oleh rakyat, maka jawabannya pasal 1. Yang di sini ada beberapa partai. Ingat, beberapa partai berarti diusulkan oleh parpol koalisi ya. Bisa dipahami, Bu? Oke. Bisa, makasih, Pak. Bisa Pak, sangat bisa. Iya Pak. Ini FR ya, FR. Artinya Bapak Ibu harus hafal ini semuanya. Dari awal-awal dulu sudah saya ingatkan hafal. 5 bulan yang lalu sudah saya ingatkan dihafal. Kalau saya kemarin hafal Bapak Ibu. Saya hafal betul dari 1 sampai ke 37. Nah, saya hafal. Termasuk butir Pancasila juga. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini soal bahasa Indonesia ya. Ini juga ya, benar ya. Iya, Pak. Ada yang bertemu soal ini? Jawabannya adalah Meminta maaf atas kesalahan. ini kebenaran Yang A. ini yang ada dikirim oleh teman-teman yang atau yang ini cuman yang ini buat sendiri ya. Ini saya buat sendiri ini. Ini saya tulis sendiri, Jadi redaksi soalnya nggak lengkap kemarin. Ya. Kalau ini kemarin kayaknya memang dari si pengirim ya. Jadi nilai sosial. Nah, ingat. Artinya bukan watak ya, tapi hubungan kita dengan orang lain. Bisa membujuk istri, kayaknya bukan ya. Nilai sosial dilihat juga Bapak Ibu, nilai sosialnya seperti apa. Ada yang bisa menjelaskan tak? Saya pun baru lihat soal ini kemarin kan. Kira ada yang punya pendapat lain, silakan. Cara mengambil nilai sosial dari paragraf itu gimana caranya, Pak? Gimana ya? Gimana jelasinnya nih? Seorang ibu bernama Yum merasa bersalah karena paham kepada tengah. Berarti salah paham. Artinya Pak, nilai sosial nih bisa dikatakan kita harus paham dulu ceritanya gitu kan. Setelah kita paham ceritanya, kalau saya kemarin juga dapat tuh nilai sosial. Malah saya kemarin tuh 2 soal, lupa saya. Memang kita harus paham dulu. Ini yang soalnya ini kan salah paham kan gitu. Kayaknya nilai sosial ini nggak sulit kok Pak. Jelas kok, nggak sulit. Ya, Ini saya rasa masih ada yang kurang ininya. Opsi jawabannya. Sulit, Pak. Tapi kurang apa tuh kan? Gimana cara mengambil dari sebuah paragraf nilai sosialnya itu kan? Gimana caranya tuh? Kalau saya nggak ada trik khusus Pak. Seperti yang tadi kan, kalau kita lihat yang tadi mana? Nomor 3 ya. Kalau menurut saya itu kan cerminan sikap Pak. Sosial itu lebih sosial itu lebih identik terhadap cerminan sikap. Jadi cerminan sikap yang ada ABCDE A Pak bisa ada mana tadi? Iya, yang tadi ini bukan soalnya tadi ya Pak ya. Ini nomor 3 Pak ya. Iya. Kalau saya nilai sikap itu kayaknya tentang pokok cerita. Tentang pokok masalah yang ada di cerita. Iya, benar. Pokok masalah. Berarti benar ya. Oke. Bagus, Pak. Berarti pokok masalah ya yang dilihat. Dan sikap tokoh utama bisa ya. Kalau ada nilai sosial biasanya ini pasti cerita tentang seseorang. Kalau yang B nilai religius ya, nilai religius. Ya, ini religius bisa ya, nilai religius. C nilai moral kayaknya. Tidak berburuk sangka. Ini moral benar. Saling memberi hadiah. Ini juga bisa. Tapi di sini apakah ada memberi hadiah di sini? Enggak sesuai dengan tidak sesuai dengan kan, tidak sesuai bacaan. Tapi di sini minta maafnya itu kenapa ya Pak?
Mana? Maksudnya sebenarnya kan dia cuma lagi cerita Nah, gitu kan. ini yang kemarin saya bilang ini nggak lengkap. Apakah saya buat sendiri atau gimana nih? Lupa saya nih. Siapa yang ngirim soal ini kemarin? Oke, Pak. Jawabannya saya buat yang A ya. Iya. Ya kan? Mm. Jawabannya yang A. Cuman saya lupa apakah saya buat sendiri atau gimana kemarin. Karena memang setiap FR yang masuk, Ibu, saya kumpulkan kan. Jadi saya susun berdasarkan gizi. Jadi saya lihat dulu ini apa yang kurang. Tapi semisal di dalam obrolannya itu ternyata sama suaminya ada rencana untuk membantu si keluarganya siapa ini, maaf. Gak bisa buat soalnya sebaik. Hah? Baru itu yang dia, Pak. Gimana, Pak? Maaf. Halo. Halo. Halo Pak, aman sinyalnya Pak. Ya, halo Baru Pak. muncul, Di sini Pak. kelebihan sinyal, Pak. Iyalah Bapak di Kota Jambi. Saya nih di Kabupaten Kerinci, Pak. Oke, lanjut ya. Apakah dengar suara saya, Pak? Ya, Halo. Pak. Sangat saya dengar, Pak. Sangat didengar. Dengar. Halo. Ya, dengar. Siap. Sangat dengar ya? Bisa. Oke, Bu. Sebentar, saya geser. Kayaknya Zoom ini harus kita sambung besok kalau memang sinyal nggak bagus ya. Iya, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak kerja ya. Ya, Cuman nggak saya apa-apa. kasihan juga Bapak Ibu yang kerja siang kan. Nggak apa-apa, Pak. Besok sambung aja. Jadi kalau diskusi kayak gini lebih enak kayaknya. Iya. Oke. Benar tadi ya. Lanjut. Berarti lanjut. Nah ini FR. Ini FR. Batik. Ya ini FR asli nih. Batik Indonesia beragam corak dan beraneka ragam jenisnya. Bagaimana sikap nasionalisme kita ke batik Indonesia? Bagaimana sikap kita? Melakukan Pameran. Ya. Apa? Yang apa? Saya jawab, Pak. Kemarin, Pak. Bukan nasional dan internasional. Nah, benar ya. Karena saya juga jawab ini. Tugas pemerintah. Kalau yang ini jelas nggak bisa. Yang ini bukan ya. Mengenalkan ke kota-kota mancanegara. Kalau mengenalkan kota ini kan yang dimasalahkan sini kan beragam corak dan beragam jenis. Ada batik mana tuh? Kalau di Jawa tuh di daerah mana ya? Kota batik. Pekalongan, Pekalongan ya. Pekalongan. Saya pernah ke Jawa, cuman mampirnya bentar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali. Ya, cuman singgah-singgah bentar, tapi nggak tahu. Oh ini Pekalongan. Lupa saya. Dulu waktu jalan-jalan 2016. Jadi banyak itu saya lihat di Jawa Tengah ya, Pekalongan, Jawa Timur. Jawa Tengah. Ya, enak loh di Jawa. Pengen sekali-sekali lagi ke Jawa. Jadi Lagi, Pak. iya, mudah-mudahan lah setelah pandemi usai ya, amin. Amin. Jadi batik ini yang ditekankan batik itu beraneka ragam dan bercorak ya jenisnya.
Bagaimana sikap nasionalis Iya. kita ke batik Indonesia beraneka ragam? Ini artinya untuk apa? Untuk mengenalkan batik nasional atau Kalau membuat batik internasional. tandingan untuk mengalahkan enggak ya? Mengenalkan ke kota-kota. Untuk melestarikan budaya kan, melakukan pameran ya. Di sini kan nasionalisme kan, identitas ya. Ingat tadi nasionalisme itu ada budaya juga ya. Iya. Ya ini termasuk nih, batik ini termasuk budaya kita. Cuman ada di Indonesia kan batik. Iya. Cuma ada di Indonesia. Artinya memang sudah hak patennya orang Indonesia kan? Enggak. Hak paten milik Indonesia kan? Batik ini. Iya, betul, Pak. Kan udah ada hari batik nasional kan? Hak paten Indonesia. Jadi kalau membuat hak paten ini nggak tepat kayaknya, karena sudah ada hak paten kan? Yang ini membuka hubungan, apa hubungannya? Apa hubungan dengan batik yang beraneka ragam? Ya nggak? Kalau kita analisa secara ini. Iya. Membuka butik, kecuali dikarenakan membuka butik batik yang menjual semua jenis batik, oke. Tapi di sini hanya membuka butik batik. Ya kan? Iya. Cuman yang meragukan yang D nih. Yang D sama A agak mirip. Melakukan pameran mengenalkan batik ke nasional. Kalau yang D gimana? Mengenalkan ke kota-kota mancanegara gimana Bapak Ibu? Itu cuman kota mancanegara aja. Mancanegara ini apa maksudnya nih? Ini? Tinggal internasional, Pak. Kan nasional. Oh iya, kalau ini ada nasional dan internasional ya? Iya. Benar Pak. Kalau di sini ada, kalau cuma ke kota-kota mancanegara nanti Indonesianya nggak kenal batiknya sendiri kan? Iya. Berarti ini kurang tepat. Oke, makasih Pak Dodo penjelasannya tadi. Oke. Oke, jawabannya adalah yang A. Biar lebih ini kita kasih warna biru saja, biar lebih enak. Ini setiap detik ada terus yang mau gabung nih. Oh, Oksa. Ini enggak tahu saya apakah ini FR atau bukan, saya nggak tahu karena ini kayaknya banyak dibahas. Apa inti dari soal ini? Percaya terhadap ragam teori konspirasi ya. Pelanggaran. Nah, lihat pelanggaran sikap apa yang dilanggar nih? Bila negara. Percaya hoax kayaknya. Ya, hoax ya. Ini bisa dikatakan hoax. Nasionalisme negara. Hah? Saya jawab C kemarin, Pak. Kalau saya tanya sama dosen-dosen itu kan, kawan teman kan, dia jawabnya ini, cinta tanah air. Kalau Bapak Ibu yang lain di sini gimana? Saya nasionalisme. Karena nasionalisme juga hoax itu kan langgar sila ketiga ya, pecah persatuan. Iya betul, saya prinsipnya sama. Saya juga. Yang lain gimana? Saya bela negara. Bela negara ya? Iya. Tunggu saya. Yang lain ada yang bela negara, ada yang nasionalisme. Cinta tanah air itu. Ada juga yang jawab integritas, Pak. Integritasnya rusak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Teman saya yang dosen itu, beliau jawab kemarin itu awalnya bela negara. Ya.
Namun setelah 12 jam kemudian beliau bilang bukan bela negara, ini cinta tanah air katanya. Coba kita analisa sama-sama. Ayo. Kira-kira apa? Oke, kita kembalikan dulu ke definisi Bapak Ibu. Kalau cinta tanah air lebih ke apa? Kalau bela negara ada nggak profesi sini? Nggak ada. Nggak ada hubungannya ya, bukan bela negara ya, nggak ada hubungannya kan? Nggak ada bela negara, nggak ada hubungan. Oke, berarti yang kita ragukan adalah nasionalisme dengan cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta, maaf Pak. Ya. Cinta tanah air itu sih ada sih keterangannya memelihara satuan dan kesatuan, melindungi tanah air dari segala ancaman. Ada sih Pak, masuk sih Pak. Mana? Kalau cinta tanah air, itu sih penjabarannya sih dari cinta tanah air itu adalah memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Gitu sih Pak. Betul kalau itu ya? Cinta tanah air ini, benar sih. Nah, coba Pak ulangi biar saya tulis Pak. Cinta tanah air atau kecintaan mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya kecintaan oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Oke, makasih Pak. Pak namanya Pak? Juan Pak, Juan Effendi. Oke, makasih banyak Pak. Mencintai bangsa sendiri, memelihara persatuan dan kesatuan. Ya, ini menyebarkan berita hoax, memecahkan persatuan kan? Ya kan? Betul Pak. Iya benar. Benar Pak. Iya benar. Makanya memecahkan persatuan. Makanya teman saya itu Bapak Ibu boleh cari nanti ya. Ini nama beliau itu Heri. Kami ngajar bimbel CPNS juga di sini Bapak Ibu. Jadi beliau ini jurusan memang spesialis TWK, PPKN. Nih beliau kuliah di UNP. Nanti coba cari Facebooknya. Oh iya, ada Pak Ilwan Ri ya Pak ya. Oh iya Pak. Jadi beliau memang setiap soal TWK saya pasti minta bantu beliau terus karena beliau memang ahlinya kan. Jadi saya bingung, bela negara bukan, ini katanya cinta tanah air. Jadi Pak tahun ini memang soal TWK-nya memang luar biasa katanya. Memang analisisnya tinggi. Nah, jadi gitu. Oke Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang ragu ini? Aman Pak. Bapak Ibu? Oke, bisa diterima ya. Kalau ada yang bisa memberikan argumen lain silahkan. Kita kan kita diskusi supaya teman-teman di sini bisa lolos CPNS semua tahun ini kan. Amin. Oke. Kalau integritas gimana? Integritas. Kan dia mengabaikan virus. Oke, bentar. Tapi di sini kayaknya lebih ke ini ya. Kalau integritas gimana Pak Ibu? Kalau integritas kayaknya ke sikap itu Pak. Ke sikap, perbuatan itu kayaknya. Keteguhan pada prinsip yang dihanutkan. Ya, konsistennya terhadap sikapnya itu kayaknya kalau integritas. Ini ada Pak Oksa, halo Pak Oksa. Pak Oksa lah masuk ya? Halo Pak Oksa. Mana ada Pak Oksa di sini? Tadi ada tuh Pak. Oksa. Oh, udah ada. Hilang tadi. Keluar. Bentar ya, saya cek. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ada lagi? Halo. Ya Pak. Halo. Lanjut atau gimana ini? Lanjut Pak, lanjut. Kasihan ya yang Indonesia Timur sekarang udah jam 12 kan. Ya besok aja Pak. 10.53 Pak.
Di Indonesia Timur. Sekarang di Indonesia Barat 10.53. Timur jam Indonesia suka begadang kok, Pak. Aman. Ini bukan FR. Besok lagi Pak, besok. Hah? Besok lagi? Yang mana yang bisa, saya rasa boleh lanjutkan aja Pak. Kita besok lagi. Oke, besok lagi gimana? Oke, setuju. Saya masih siap. Bapak Ibu, besok kita bahas semuanya dari nol. Hah? Lanjut. Lanjut. Besok Pak, besoknya besok aja lah. Hah? Lanjut. Ada yang minta besok, ada yang lanjut nih. Ini mana yang siap itu bisa, menurut saya Pak, mana yang bisa malam ini lanjut. Lebih kalau malam, Pak. Kasihan Bapak Angelnya. Enggak kok. Saya kebetulan di sekolah saya ada mahasiswa PPL yang ngajar. Jadi memang saya hadir sekolah itu cuman ngecek mereka. Saya sampai bulan Oktober enggak ke sekolah sih, cuman enggak ngajar di sekolah. Cuman karena ada mahasiswa PPL yang praktek lapangan kan. Jadi santai, enggak apa-apa kok. Kalau saya bisa kok. Ya udah lanjut Pak. Ini Pak Angga katanya besok nih, Pak Angga. Oke, lanjut besok. Pak Riki lanjut besok. Gimana nih? Oke, besok aja ya teman-teman. Iya. Supaya Besok apa? semuanya dapat. Karena kalau semakin Baru banyak jam pesertanya semakin lebih baik. Baru jam 10. Jam 10 kurang. Pak, gimana kalau di Pak, boleh bertanya sedikit Pak? besok jangan pagi ya, Pak. Apa? Besok Pak, boleh bertanya sekali lagi Pak? Bisa aja. Pak, gimana kalau digenapin aja jadi 15 soal dulu? Jadi mudah ingatnya untuk besok nomor 16 selanjutnya. Genapin sampai 20, Pak. Atau dibuat voting soal-soal yang sekiranya ada pro kontranya gitu, Pak? Enggak usah, semua aja. Apa? Gitu. Pak Yim? Ya, ada sedikit pertanyaan Pak. Oke, boleh. Sampai 15 ya? Iya. Siap. Oke. Masih nomor 13 ya. Ini bahasa Indonesianya bukan ya. Semua aja. Sebenarnya kalau FR semuanya kita bahas ya. Ya, silakan. Silakan. Aduh. Sinyal saya sedang gangguan nih. Halo Pak. Halo. 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 Iya. Iya. Iya, halo, dengar Pak. Halo. Lanjut Pak. Oke. Ini bukan FR ya. Dia masuk ke bahasa Indonesia. Nah, ini sesuai dengan yang teman-teman tadi sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu tadi apa ya, mana tadi?
Nah nih, ide pokok, nilai sosial, kalimat efektif, informasi dari bacaan, dan kesimpulan. Jadi yang nomor 13 ya. 13 ini bukan FR. Namun saya cari soal yang mirip dengan FR. Nah, ini mencari informasi ya. Pernyataan, berarti informasi dari bacaan. Mau dibahas? Iya dibahas Pak. Bahas. Ya, bahas. Oke. Sebenarnya sudah saya buat pembahasannya, mana ya? Bisa nampaknya tidur. Nomor 13. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nampak? Iya. Nomor 13 ya. Benar kan? Virus corona merupakan lihat pernyataan Kendala gangguan lagi. Udah Pak Anjir keluar. Keluar. Mungkin lelah. Sinyal di rumah Kang Angel itu memang agak buruk tuh. Yang punya Tuan rumah rumah yang udah pergi. Aduh. tidur. Tinggallah tamunya, tak tentu arah. dulu Bu. Tuan rumahnya hilang. Mungkin menunggu Pak Angelnya datang, silakan yang bisa nyanyi silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Dodo, silakan. Pak Dodo, Kak Angga. Mana tahu ada yang bisa nyanyi menunggu Pak Angelnya datang. Silakan Bapak Ibu. Atau mau ajang pencarian jodoh Pak Dodo? Sangat tepat Pak Oyun. Pak Oyun sangat tepat itu. Aduh. Keluar semua. Ya, besok aja lagi Bang, besok aja lagi. Bentar saya tanya sama Pak Angel dulu ya. Ya, nggak mau dipaksain tuh sinyalnya. Nggak bisa itu. Atau ini bentuk kode Pak Angel minta foto ada. Tamunya nyadar sendiri. Perasaan di Kerinci sinyalnya bagus banget saja kok. Oh, defensi memang apa beberapa bulan yang lalu ada dari Ya udah kawan-kawan selamat belajar aja lah. Keluar dulu. Iya. Ya, silakan Ya. Pak Kalang waktu. Nah, Pak Angel udah bergabung lagi tuh. Ada yang keluar. Pergi Udah beli pulang rumahnya. Keluar masuk. Enak kok. Ya silakan Pak Dodo untuk memperkenalkan diri. Aha. Nama saya Dodo Tommy, gambar saya ada di layar, silakan cek dan dicek. Pak Angelnya orang Minang ya? Bukan orang Kerinci. Yang mana ya? Ini bergaul dengan Tengah Minang, setengah Kerinci Pak Angel tuh. Oh. Oh. Gibahin tuan rumah. Aduh. Ada yang besok. Halo. Ya, Pak Angel.
Selamat Masih ya? datang. Ya, masih Pak. Kami setia menunggu. Pak Angel ke kafe dulu kayaknya. Enggak. Oke. Ini nyari sinyal tadi susah. Hilang. Tapi Bepi sampai ke kafe. Enggak. Oke, kita pindah dulu lah. Layar, Pak. Tunggu bentar. Mau pindah gini aja. Pindah ke mana, Pak? Nampak layarnya? Ganti background. Lagi liburan, Pak. Oke, nampak, Pak. Ya, ini sampai di kutub utara nih. Emang kalau sinyalnya agak jelas, agak bagus ini, gak jelas latarnya. Itu lightingnya kurang, Pak. Dikutup. Mukanya nggak kelihatan. Dikutup. Oke, saya matikan Dikutup supaya ya sinyalnya jadi kutub. Benar, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut. Yang tadi ya. Nah, ini jawabannya. Jadi ini sudah ada di sini. Ini panjang penjelasannya nih. Ya. Pakai hitungan pula nih bahasa Indonesia. Besarin dikit Pak tulisannya. Besarin dikit. Oke. Nah. Yang ditanyakan ini kan pernyataan sesuai dengan teks. Ya, berdasarkan teks pernyataan yang tepat adalah ini C ya. Ini bukan FR, ini dari Google. Tapi mencari informasi ya. Berarti soal ini kan mencari informasi dari bacaan. Oke, saya rasa nggak perlu dibahas ya, karena bahasa Indonesia ini kita harus baca soal lagi kan. Ini kan juga bukan FR. Mungkin besok ya. Ini ngabiskan waktu ini. Skip, Pak. Skip. Yang nomor ini juga nomor 14. Pak Al Hayat, mikrofonnya dimatiin. Oh, itu kalau bahasa Indonesia ada triknya nggak Pak? Kayak kalau dulu waktu sekolah kan diajarin kayak membaca tengah, atas, tengah sama kalimat. Ini ada siaran radio ini. Radionya lagi ngelokor. Oke, sudah lanjut Pak Ayat tadi ya. Oke, lanjut. Nggak jelas suaranya. Adminnya Mau nanya tuh trik untuk narik kesimpulan yang cepat gimana ya Pak? Yang nomor berapa? Yang tadi Pak. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia triknya kalau menurut saya baca pertanyaan dulu Pak. Kalau yang diminta pernyataan ya mau tidak mau harus kita baca Pak soalnya. Makanya kalau TWK ini Pak saya terlalu di akhir Pak. Sudah saya jelaskan ke teman-teman kemarin kan. Kebetulan saya juga ada bimbel. Kalau yang untuk jadi yang gampang gini Pak. TIU itu bukan 4 ya. Yang pertama itu kerjakan TKP Pak kalau saya targetkan TKP ini selesai 40 menit maksimal ini ya. 40 menit ya Pak. Lanjut TIU. TIU ini bisa maksimal Pak 15 menit. Cepat ya. Ya Pak, terus Pak. Nah, sisanya TWK Pak. TWK ini kalau ini 5 anggaplah 60 berarti 40 menit TWK kan? Iya Pak. Nah, 40 menit ini 30 soal TWK. Nah, bisa maksimal Pak. Jadi nanti trik saya ya Pak ya, kalau saya selesaikan 40 menit. Selesai nggak selesai pokoknya jawab semua TKP. Lanjut TIU. 15 menit ini harus saya jawab semua. Atau paling tidak sisakan 2 soal. Oke, misalnya sisa 2 sampai 3 soal.
Nah, lanjut TWK. TWK ini dibabat habis nomor 1 sampai nomor 30 kan. Nomor 1 sampai 30 dihabiskan. Pokoknya jawab A, B, C, D. Nah, nanti paling ada 2 soal, 3 soal bahasa Indonesia yang panjang kan. Tinggalkan dulu. Baru kita selesaikan ini lagi, Pak. Tiu. Baru kita kembalikan sini. Nanti kalau saya kemarin masih ada sisa 20 menit, Pak, di akhir. Sudah saya jawab semua nih. Selesai. Selesai. Ada lagi sisa 20 menit. Nah, 20 menit ini yang saya gunakan untuk menjawab soal TWK yang belum. Sehingga saya dapat nilai TWK itu nggak tinggi kok, 105. Tinggi, Pak. Tinggi panggilnya. Oh ya, Pak. Makasih ya, Pak, triknya, Pak. Iya, seperti itu. Memang harus TWK ini, Pak. Karena saya lihat banyak yang gagal di TWK. Nah, makanya kita harus fokus ke TWK, Pak. Kalau TIU saya rasa lulus semua passing grade nih. Amin. Amin. Oke. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya begini kemarin, karena saya TIU ini bukan 15 tapi 12 menit kan saya selesaikan. Karena kan itu gampang, Pak. Lihat soal jawab, gambar kan? Kan nggak perlu cari, nggak perlu coret. Kita sudah tahu triknya kan? Makanya Itu kita Bapak sih. Gila, Pak. Minjam otaknya, Pak. Enggak kok, Bu. Saya tidak sepintar itu. Cuman beruntungan, Bu. Ini suara radionya. Tolong Fayat. Nah, ini kan kalau gambar ini kan 10 soal nih, 9. Nah, ini kan bisa lihat jawab. Saya TIU cuma salah 2 soal kemarin. 165 TIU-nya. Salah 2 soal. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, yang nomor 14 tadi. Ini yang ditanyakan kalimat tidak efektif. Ya, kalau bahasa Indonesia seperti ini, lihat dulu pertanyaannya, Bapak Ibu. Baru kita cari kalimat. Jangan dibaca semua ini. Cari kalimat tidak efektif pada kalimat kedua paragraf ke-7. Ini tidak jelas paragrafnya kan? Yang jelas itu di jawabannya. Nah, ini kan soal asli nih. Kalimat kedua paragraf ke-7 katanya ya. Mana? Kalimat kedua paragraf ke-7. Paragraf ke-7 mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalimat kedua. Nih. Skenario yang lebih baik yaitu RCP akan membuat manusia membatasi efek panas sekitar 3 derajat Celcius. Itu masih jauh dari batas. Ya. Kita lihat saja jawabannya ya, yang B. Nah, kalimat kedua, paragraf ke-6. Tidak efektif. Coba lihat yang mana. Untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak kemungkinan hilangnya garis pantai. Kenapa tidak? Nah, lihat sini. Halo Bapak Ibu, masih dengar suaranya? Masih, Pak. Masih. Kalimat efektif adalah kalimat yang susun berdasarkan kaidah. Nah, coba lihat. Kalimat efektif yang menggunakan kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat kedua paragraf ke-6. Kalimat tersebut tidak efektif karena hanya terdiri dari keterangan. Dengan demikian kalimat tersebut tidak memiliki unsur penting. Harus memiliki kalimat subjek dan predikat. Kita lihat ya. Katanya kalimat ini, yang jawaban nih. Kalimat kedua paragraf ke-6 ini tidak ada unsur subjek dan predikat katanya. Kita lihat. Tidak ada unsur predikat. Mana kalimat kedua ini ya, kalimat kedua ya. Saya copy saja. Dampak sampai 1984. Nih, di sini. Ya, ini kalimat, ini paragraf ke-6 nih sampai paragraf ke-6. Paragraf 6. Masih dengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Oke. Untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak kemungkinan hilangnya garis pantai. Katanya ini. Tidak ada keterangan subjek dan
Objek. Jadi mohon maaf karena ini soalnya saya cari ya, ini sumbernya dari kompas.com science. Jadi bukan saya yang buat ini. Jadi memang soalnya saya cari sesuai dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi ini bahasa Indonesia. Pak, Oke, ayo. bisa berkomentar. Coba lihat yang tadi, Pak. Yang mana? Yang untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak. Hah? Kayaknya di sini ada double makna seberapa cepat Betul. dan seberapa banyak. Kalau Yang mana, Bu? kalimat tidak efektif di situ maksudnya kan Iya, dia iya. ada Cepat, cepat. double makna. Pendobolan pemborosan kata. Iya, pemborosan kata benar. Jadi di sini seberapa cepat dan seberapa banyak. Kayaknya itu juga titiknya. Seberapa cepat dan seberapa banyak. Ini pemborosan kata benar. Ini Ibu nih dengar bahasanya dari mana, Bu? Pernah baca sih, Pak. Enggak, Bu. Maksudnya Ibu berasal dari mana? Oh, dari Makassar. Oh iya, Makassar. Makanya suaranya. Saya kemarin, Bu, kebetulan waktu belajar untuk SKB, kami itu seluruh Indonesia gabung di grup matematika. Jadi banyak teman dari Makassar, seluruh Indonesia, Bu. Kecuali Papua ya, karena Papua nggak ada kemarin. Seluruh pulau kecuali Papua itu kita banyak itu teman, sampai sekarang masih aktif. Alhamdulillah. Iya, masih aktif berteman. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 15, ini apa nih nomor 15? Yang ditanya apa? Kita lihat pertanyaannya langsung Bapak Ibu. Gagasan utama paragraf pertama. Oke, kita lihat. Kita ambil soal yang aslinya. Gagasan pertama paragraf utama. Ah nih, lihat. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Besarkan juga dikit, Pak. Hah? Besarkan lagi? Ya, besar. Nampak besar. Oh, udah besar nih. Nampak? Nampak, sangat nampak, Pak. Silakan dibaca. Jadi, gagasan utama apa? Halo? Halo? Iya. Bisa? Halo? Kira-kira Pak, sudah dibaca ya? Bisa. Jadi jawabannya adalah yang Ya, opsinya D. apa? Yang D. Yang D. Yang lain? Yang D, Pak. Yang D, Pak. Saya B, kemarin saya jawab, Pak. Kenapa Pak jawab B? Nah, itu bentuk suatu penelitian dari WHO, tidak ada WHO. Ada tak? Coba di scroll ke atas, Pak, sampai ke atas. Yang demam ini katanya. Nah, saya kira ini suatu Bapak jawab yang mana? Yang E. Saya jawab A, Pak. B, Pak. B, penelitian atas maraknya kerusakan sistem saraf. Sini bukan saraf yang ditekankan ya. Kan sini jelas. COVID kan? Mana ada saraf?
Gagasan. Biasanya kalau gagasan itu pokok pikirannya terletak di awal ya atau di Awal akhir atau ya. akhir. Iya. Gagasan ini bukan berarti kalimat utama kan? Iya, kalimat utama ya. Beda kan? Beda. Gagasan tuh Sama. gagasan tuh pemikiran kan? Pikiran pokok dari kalimat kan? Betul, Pak. Kalau kalimat utama, kalimat yang menjadi Kalimat landas. berisi pikiran. Berisi pikiran pokok, benar. Saya rasa bahasa Indonesia nggak ada masalah ya. Kita harus sering latihan saja karena nggak ada yang bisa memberikan FR bahasa Indonesia kan. Jadi terpaksa saya cari soalnya yang begini. Bisa dimaklumi ya Bapak Ibu. Oke, Halo. Pak. Iya, Pak. Oke. Aman, Pak, aman. 16. Lanjut. Dia Pak Lanjut. isinya. Lanjut. Ya, Lanjut, D Pak. tadi. Lanjut, Pak. Oke, 16. Ini FR ya. Anaknya nangis. Tolong kondisikan Bu Ella. Siap. Oke, Pak. Ibu. Lanjut. Ini nih clue-nya yang mana? Sikap yang ditanya. Presiden Jokowi. Semangat kerja. Semangat kerja. Semangat dan kerja keras. Iya, semangat dan kerja keras. Terus apa lagi? Ya ini ya, cuman ini kan? Iya. Iya. Jadi sikap apa nih? Patriotisme. Patriotisme. Ya. D. Nah, kalau kita cuman berpegang, kalau menurut saya nih ya, kalau kita cuma lihat semangat dan kerja keras ini, kalau patriotisme ini harus ada rela berkorban kan, melebihi batas profesi kan. Biasanya kalau atlet bertanding ini tentu mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan kan, ya kan? Iya, betul, Pak. Iya. Iya. Nah, Jadi walaupun sudah tidak wewenang dikatakan, dia sebenarnya. ya, mengerahkan seluruh tenaga. Ini bisa saja ada yang jawab bela negara ini, kan? Pengabdian sesuai profesi, yang profesinya kan atlet kan? Iya, Pak. Nah, bisa saja bela negara. Namun di sini kan yang ditanya itu sikapnya, ya semangat dan kerja keras ini berarti dia termasuk patriotisme. Ya patriotisme. Apa Melebihi Pak, mau dari nanya? ya. Mau nanya Pak, tapi kan ini di sini konteksnya itu kita suruh meneladani, buka yang kerja kerasnya itu kan si atletnya. Atlet. Yang mengungkap bahwa semangat berbagi. Itu gimana Jadi, Pak? Bapak, saya masih kurang paham. Oke, saya juga itu tadi yang saya mau ini kan. Kira-kira ada lah yang berpikiran sama dengan Bu, apa namanya barusan Bu? Halo? Iya Pak, kenapa? Namanya Bu? Hani Pak. Bu Hani. Oh iya, Bu Hani Iya. yang sering kirim-kirim, yang sering bertanya, yang tag nama tadi di grup ya. Iya. Dari mana Bu? Dari mana Bu? Jakarta Pak. Oh Jakarta, aduh. Masih jauh saya dari ini. Jauh ya. Bu Hani ini pintar orangnya kayaknya. Amin. Gimana ya Pak? Saya sih nangkapnya di sini tentang pemikiran dia mengenai kita harus semangat sama kerja keras. Oh gitu. Karena yang bertanding dengan menjadikan sebagai panutan.
Kemudian hal tersebut dapat dikatakan tergolong sebagai sikap. Lalu di atasnya juga Jokowi, kita sebagai Ya, benar, pemuda benar. harus bisa meneladani. Jadi kan di sini kita meneladani seperti ini harusnya sama halnya seperti meneladani tokoh-tokoh pahlawan deh. Bisa gitu. Benar. Mm-mm. Oke, kalau seandainya meneladani itu jawabannya yang mana kira-kira, Bu? Sebentar, saya pernah ada soalnya itu. Meneladani tokoh. Bukan patriot berarti kalau meneladani ya. Ya kan? Sebentar. Kalau yang meneladani saya rasa ini lebih ke cinta tanah air nggak? Sebentar, saya belum ketemu. Ini jelas salah ini. Ya. Kalau nasionalisme tidak ada identitas kan? Bukan kan? Meneladani tokoh pahlawan. Pendidikan pengabdian pendidikan terus bela negara bisa, Bu, bisa kok. Bela negara. Bukan ya, sikap ya. Intinya kan sikap. Saya belum ketemu ini, Pak. Saya pernah dapat soal itu, tapi soalnya itu tentang meneladani tokoh pahlawan. Berarti harusnya kan kurang lebih sama lah ya, mengenai meneladani tokoh panutan. Gitu. Sama. Jadi kalau menurut Ibu apa? Ini belum ketemu, saya masih nyari nih. Ada pernah soalnya, saya lupa di mana ya. Mungkin nanti menyusul gimana ini sambil nyari soalnya. Kira-kira dulu, Bu. Kira-kira dulu. Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau ngasih usulan atau ide atau saran? Untuk bela negara kan itu kan apa? Panggil. Ya. Untuk bela negara kan itu kan termasuk tekad perilaku dan sikap warga negara. Jadi semangat dan kerja keras itu kan termasuk sikap. Jadi bela negara sih masuk, Pak. Bisa ya bela negara ya. Kalau bela negara kan kesadaran sih kan. Perilaku atau sikap kita yang secara menyeluruh atau teratur untuk negara itu, Mbak. Oh iya Pak Angel, kalau bela negara kan kita langsung bertindak. Kalau patriot itu kan tokoh nampaknya. Kita harus meneladani tokoh. Jadi kan itu kan disebutkan si atlet. Atlet bisa kita sama dengankan dengan Jenderal Sudirman misalnya. Ya. Kan patriot tuh. Itulah yang disuruhnya kita teladani mereka gitu. Kalau Jenderal Sudirman memang, kalau jenderalnya memang patriot. Maksudnya ini yang tanya ini sikap kita kan, bukan sikap jenderalnya kan? Iya, maksud saya gitu. Ya, Kalau saya kayak gitu sih. Karena 2 kali ditegasin gitu. Yang pertama, untuk itu kita sebagai generasi bangsa harus bisa meneladani. Berarti kan poinnya kita teladanin sikapnya. Lalu yang bertanding dengan menjadikan panutan. Kayak lagi sama halnya kayak ngasih tahu nih Ahmad Dahlan nih dulu semangatnya kayak gini yang kita harus teladani gitu. Ya. Kata kunci Ahmad ini Dahlan bela negara karena dia mengabdi sesuai profesi. Ya benar. Kita yang meneladani ini sih belum ketemu. Kita yang meneladani itu ya yang. Ya benar. Kalau saya setuju dengan Bu Ani. Teman-teman ada yang Bapak Ibu lain gimana? Kecuali pertanyaannya di situ yang ditanya lagi atletnya, semangat dan kerja keras pada atlet itu dia tergolong sikap apa, baru bela negara mungkin ya untuk semangat dan kerja kerasnya itu. Iya. Di sini ada kira-kira rela berkorbannya? Tidak ada kan? Kita yang meneladani tidak rela berkorban kan? Maksudnya tidak ada sikap rela berkorban kan? Berarti patriot bukan ya? Bukan, Mbak. Patriot bukan. Karena tidak ada kata-kata rela berkorban di sini kan? Kita kan tidak mengorbankan apa-apa, cuma meneladani kok. Ya kan? Iya, betul. Nah, berarti jawabannya antara bela negara dan
Cinta tanah air ini. Pak Angel, maaf. Ya. Untuk bela negara meneladani sama kesadaran tuh hampir aman nggak sih? Iya, benar. Benar. Berarti termasuk bela negara sih, Pak. Soalnya bela negara kan kesadaran. Iya, benar. Kesadaran. Kalau saya lebih setuju ini kesadarannya. Yang lain, kalau cinta tanah air, kecintaan. Kayaknya Tidak kalau ada kata-kata. kayaknya kalau cinta tanah air orangnya sudah menerapkan. Ini kan kita masih ini. Iya, benar. Berarti analisisnya lebih ini ya. Berarti sadar ya untuk meneladani ya. Meneladani. Oke, saya rasa benar nih Bapak Ibu ya. Ada yang lain kira-kira? Saya setuju C nih. Tapi di soal tryout saya buat jawabannya adalah yang D. Nah, salah ini berarti kan? Iya. Tunggu, nomor berapa tadi? Nomor harus saya rubah nih. Bukan D berarti ya, patriotisme. Oh, bukan mana? Terus. Saya nggak pernah lagi menggunakan Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi sekarang menggunakan zamannya Google for Education kan. Jadi lebih aman tersimpan. Kalau Bapak Ibu mau nanti bisa saya kirimkan langsung linknya nih kan. Nah ini kirimkan linknya. Oke, bisa langsung di-share. Bela negara ya. Oke, mantap. Bela negara jadinya. Oke. Makasih Bu Ani. Oke, makasih Pak. Lanjut. Nah ini tadi masih ada yang bertanya ini. Siapa Bu Ani apa Bu Wira tadi yang nanya nih? Kalau sebelum ini ya, sebelum tahun 71 itu memang ada DPR, anggota MPR itu ada utusan golongan dan utusan daerah ya. Anggota MPR itu terdiri dari DPR, utusan daerah, utusan golongan. Kalau sekarang nggak ada lagi. Kan setelah ini. Ya kan? Iya, Pak. Setelah. Kalau setelah itu jawabannya ini. DPR dan DPD. Pasal berapa? Oh iya, setelah itu ya, Pak. Iya, setelah. Sebelumnya apa ya? MPR dan DPR terdiri dari DPR dan DPD dalam pemilu. Oke, kalau masih ragu kita cari anggota MPR sebelum amandemen. Belum amandemen atau sebelum 71 ya. Karena soal FR-nya kayak gitu. Ini soal FR ya. Ini FR. Saya dapatnya gini dari teman-teman. Kalau redaksinya nggak lengkap, saya nggak tahu. Jadi saya nyari jawabannya. Ini saya buat sendiri kok. Karena redaksi soalnya seperti ini, ada DPR. Yang dijawabnya ada DPR, utusan daerah, utusan golongan. Makanya saya buat sendiri. Oh, nggak ada jawaban di sini. Nah kan? Nampak Bapak Ibu? Sebelum amandemen anggota DPR dipilih rakyat yang perwakilan TNI, sesudah amandemen anggota DPR dari DPR dan DPD. Oke? Aman, Pak. Ini pun masih bitly brainly ya. Tapi sudah nampak kok gambarannya. Oke, nggak ada masalah kan yang ini kan? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, karena soalnya memang katanya tahun 71, tapi yang ini nih setelah amandemen ya, setelah amandemen keberapa saya nggak ingat juga. Wah, ini bukan FR. Sebelumnya sih, Pak. Kalau misalnya Ya. sebelumnya, pertanyaannya diganti sebelumnya. Kalau diganti dengan sebelumnya. Yang A jawabannya. Iya, sebelum.
Ya, kalau sebelumnya ada juga katanya perwakilan ABRI, benar ya? Saya juga belum baca ini. Kalau sebelum amandemen apa ya? Ya sebelum 71 apa sebelum amandemen, Pak? Misalnya sebelum amandemen. Kalau anggota MPR sebelum amandemen itu apa ya? Saya juga lupa. Ada yang tahu enggak? Yang A kayaknya, Pak. Yang A. Bisa di Google kok, di googlingan nanti ya, Bapak Ibu. Yang jelas ini, ini yang poin pentingnya ya, dicatat Bapak Ibu. Masih ada yang mau menambahkan kira-kira? Enggak? Aduh, sinyal hilang lagi. Halo Pak. Halo, sinyalnya tadi lemah. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Yang lain gimana? Cukup. Lanjut, Pak. Itu di grup. Lanjut, Pak. Itu di grup ada yang kirim mengenai soal peneladanan juga. Siapa ya ini akunnya? Ini siapa ya? Maaf. Mbak Ami ya? Ada nggak Mbak Ami di sini? Nggak ada ya? Oh, iya Mbak Ami, kalau yang dari Mbak Ami ini jawabannya apa Mbak? Menteri Pemuda dan Olahraga dan Presiden Republik Indonesia menyampaikan sangat berbahagia dan menghormati para atlet bulu tangkis. Sebagai generasi muda warga negara, kita harus bisa meneladani semangat dan perjuangan para atlet yang bertanding dengan menjadikan sebagai panutan dan teladan yang baik. Contoh meneladani sikap di atas termasuk dalam sikap. Kalau jawabannya gimana Mbak? Ini mirip banget ya Pak Angel. Iya benar. Mbak Ami. Meneladani semangat dan perjuangan para atlet yang bertanding. Berarti memang ada ya Pak soal mengenai tentang kita meneladani gitu. Kayaknya ya. Tapi ada juga soal kalau yang tahun kemarin itu kan nilai yang apa nilai yang bisa apa? Yang bisa diteladani dari tokoh ini. Nah, dari tokohnya yang ditanya. Oh iya. Nilai apa? Nah, berarti misalnya Bung Hatta tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka kan? Berarti itu apa? Patriotisme itu mengorbankan jiwa dan raga kan? Iya. Nah, itu ada kemarin. Kalau yang ini apa kira-kira? Mbak Ami boleh tahu jawabannya nggak Mbak? Yang Mbak Ami share ini? Mana Mbak Ami ada live. Oh dia jawab ini, sorry. Kalau lihat YouTube Uncle Wira, ini lebih ke cinta tanah air jawabannya. Sikap kita dalam meneladani para atlet. Karena kita mungkin disuruh mencintai sikapnya kali ya. Bagaimana? Saya kurang. Kalau yang tadi yang kita ini kan tadi Bela negara jawabannya tadi. Bela negara kan kesadaran. Mungkin konteksnya beda ya. Kita sebagai organisasi bisa sama meneladani semangat dengan menjadikan sebagai panutan. Untuk soal sama persis ya Pak ya? Sama persis. Sama persis. Makanya perlu kita diskusikan kan. Ini memang soalnya hot banget nih. Bela negara, cinta tanah air. Memang nggak bisa kalau kita cuman berpatokan dari bela negara itu ada pengabdian profesi, ada pelatihan dasar kemiliteran, pendidikan warganegaraan. Nggak bisa Bapak Ibu, kayaknya nggak bisa seperti itu. Atau besok saya undang teman saya yang dosen tuh gimana? Nah, undang Pak, cocok tuh Pak. Setuju Pak. Boleh. Ya, mau nggak? Saya undang beliau.
Iya boleh Pak. Terutama di poin-poin soal yang kita benar. ini sih. Yang hot-hot. Kalau gitu besok kita sambung lagi. Karena sayang kan kalau kita lewatkan. Oke, Kalau bisa di-note besok aja nomor 16 ya, Pak. Oke, 16. Sampai 16 ya. Kayaknya 16 ini masih rancu ya. Iya, Pak, masih bingung. Oke, kita mulai jam berapa besok, Bapak Ibu? Sudah bisa mungkin? Iya. Malam lagi ya? Iya, malam lagi bagus juga. Kalau malam lagi berarti besok saya harus cari tempat yang sinyalnya oke. Jangan lupa tidur siang. Kabari aja besok, Pak. Ya, siap. Insya Allah besok saya kabari. Oh iya, mau ngasih wifi itu, Pak. Oke, iya. Siap. Besok lagi ya. Tidur siang ya, Pak ya. Tadi alhamdulillah tadi udah istirahat kok. Siap. Pak, tolong bantu aspirasi Pak Dodo tadi tuh, Pak. Yang mana? Aspirasi Pak Dodo tadi tuh, Pak, di chat. Pak Dodo cari jodoh. Waduh, kalau cari jodoh saya bukan ahlinya, Pak. Coba Pak Pengabdian di luar profesi ya, Pak. Gampang kok kalau cari jodoh, syaratnya Bapak harus passing grade dan peringkat 1 di sesi Bapak. Cari yang